Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudaraku, ayat yang pertama tadi dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan situasi pada waktu itu bahwa bangsa Israel ketika menabur gandum, benih gandum di ladang daerah sekitar Sungai Nil yang sedang meluap. Saudaraku, mereka menabur benih gandum, saudaraku. Dan kita tahu bahwa benih gandum itu yang kemudian menjadi roti. Mereka menaburkannya di atas permukaan air, ladang yang sedang tertutup air karena Sungai Nil sedang meluap. Dan disampaikan, taburkanlah itu, maka engkau akan mendapatnya kembali. Artinya orang yang menabur, dia akan menuai, dia akan memperoleh hasilnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini satu anjuran bagi setiap kita. Ini mendapatkan pengertian bagi setiap kita untuk kita boleh melakukan, terus menabur dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mengerjakan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Di ayat 2 dikatakan, berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi atas muka bumi. Saudaraku, kita boleh terus melakukan sesuatu yang baik bagi banyak orang untuk menjadi berkat, untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita mengerjakannya bukan karena orang lain itu berbuat baik kepada kita, tetapi karena kita sudah mendapatkan kasih yang luar biasa, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan, dan kita memanifestasikan dalam hidup kita dengan kita menolong, membantu, dan berbuat kasih kepada banyak orang di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang keempat dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat situasi dan kondisi, maka setiap masa kita akan berkata bahwa itu tidak mendukung dengan apa yang seharusnya saya lakukan. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa segala situasi apapun yang terjadi, sekalipun itu tidak mendukung untuk kita terus berbuat baik, untuk kita terus mengerjakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita terus menabur, untuk kita terus bekerja, saudaraku. Tetapi mari kita lakukan terus. Kita bisa memahami situasi-situasi yang terjadi, tetapi kita tidak larut kepada situasi yang terjadi, tetapi kita terus melakukannya dengan setia. Saudaraku, itu yang mesti kita kerjakan. Kita menabur dan Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Bahkan pertumbuhan itu terjadi saat kita mungkin sedang tidur, mungkin saat kita sedang istirahat, tetapi Tuhan memberikan pertumbuhan kepada setiap benih yang kita tabur itu. Dan sampai pada akhirnya itu berbuah dan kita boleh menuai dari apa yang sudah kita kerjakan. Ayat 6 dikatakan, taburkanlah benihmu pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena kita tidak tahu mana yang berhasil, saudaraku, tetapi bagian kita adalah terus mengerjakannya, terus belajar, terus berusaha, terus bekerja, terus melayani Tuhan, terus berusaha atau berbisnis. Jangan pernah berhenti sampai kita boleh menghasilkan dan menuai dari apa yang kita kerjakan. Ingat saudaraku, Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang menjadikannya berhasil. Biarlah setiap kita yang mendengar firman Tuhan pada saat ini boleh menerimanya, melakukannya, dan kita menjadi seperti firman yang kita dengar pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.